Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 4 anggota atas nama Kurnia Lestari, Muharni, Nurahmi Dwi Putri, dan Wici Siskia Utari. Kami akan mempresentasikan mengenai keuangan negara dan daerah. Pengertian dan ruang lingkup keuangan negara. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 tentang keuangan negara. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Ruang lingkup keuangan negara meliputi yang pertama, hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum, pemerintahan negara, dan membayar tagihan pihak ketiga. Penerimaan negara, pengeluaran negara, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum. Kemudian kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Prinsip keuangan negara. Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. APBN, perubahan APBN dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang. APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. APBN atau APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN. Prinsip keuangan negara selanjutnya yaitu semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD. Kemudian, surplus penerimaan negara atau daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara atau daerah tahun anggaran berikutnya. Dan yang terakhir, penggunaan surplus penerimaan negara atau daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada perusahaan negara atau daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPR atau DPRD. Selanjutnya adalah pengertian dan ruang lingkup keuangan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Ruang lingkup keuangan daerah meliputi hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah, serta melakukan pinjaman. Lalu kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga. Penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan atau kepentingan umum. Kelembagaan pengelolaan keuangan negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengatur tentang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara dan daerah. Pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara adalah sebagai berikut. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Menteri Keuangan berperan sebagai pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam pemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, dan menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang. Lalu ada regulasi pengelolaan keuangan negara. Terdapat 3 paket peraturan perundangan di bidang keuangan negara yang menjadi tonggak penting reformasi manajemen keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara,
dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 memberikan kejelasan posisi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sebagai Badan Pemeriksa Keuangan Negara yang bebas dan mandiri, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Regulasi pengelolaan keuangan negara. Terdapat 3 paket peraturan perundangan di bidang keuangan negara yang menjadi tonggak pentingnya reformasi manajemen keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 memberikan kejelasan posisi Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Badan Pemeriksa Keuangan Negara yang bebas dan mandiri, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Regulasi pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 tentang otonomi daerah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Yang kelima, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dan yang keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Kelembagaan pengelolaan keuangan daerah. Kelembagaan pengelolaan keuangan daerah terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut. Pertama, kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua, sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. Yang ketiga, kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah. Dan yang terakhir, kepala satuan kerja perangkat daerah atau SKPD selaku pejabat pengguna anggaran atau pengguna barang daerah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya itu Kurnia Lestari. Kepada Kurnia Lestari dipersilakan. Slide selanjutnya, hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah terjadi dalam bentuk yang pertama, pengalokasian transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri atas dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian. Yang kedua, pemberian pinjaman dan atau hibah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan sebaliknya. Yang ketiga, pemberian hibah atau pinjaman penyertaan modal oleh pemerintah pusat kepada perusahaan daerah atau sebaliknya, pemberian hibah perusahaan daerah kepada pemerintah pusat. Yang terakhir, pemberian pinjaman oleh perusahaan negara kepada pemerintah daerah. Dana non-budget dan permasalahannya. Paket Undang-Undang Keuangan Negara menghendaki keuangan negara dikelola berdasarkan prinsip keterpaduan anggaran, transparan, akuntabel, berorientasi hasil, profesional, dan proporsional. Dengan demikian, semua keuangan negara harus masuk dalam APBN atau APBD. Dengan adanya 3 paket perundangan baru tentang keuangan negara yang menghendaki keterpaduan anggaran berbasis kinerja, dan penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah, maka tidak selain masalah dana non-budget juga terdapat permasalahan lain yang harus diatasi, yaitu terkait dengan penertiban keuangan negara yang berada dalam rekening-rekening liar. Untuk mengatasi permasalahan ini, penerapan kebijakan pembatasan rekening dan penggunaan rekening tunggal perlu dilakukan konsisten. Sekian presentasi dari kelompok 5. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.